Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, hari ini kita akan membahas cara membangun ide kreatif dan inovatif dalam membangun suatu usaha, ya, dalam mata kuliah praktik kewirausahaan. Oke, kita lanjut saja, jangan berlama-lama. Untuk membangun ide kreatif yang inovatif itu tentu perlu banyak latihan, ya, perlu banyak latihan, perlu banyak belajar agar ide-ide yang ada di dalam pikiran kita itu dapat diterapkan atau dapat dipraktikkan. Tahu nggak sih kalian kalau orang dulu itu nulis itu nggak seperti kita sekarang, ya. Kita sekarang enak ya nulis bisa di laptop, bisa di komputer, bisa di tab. Terus mungkin sebelum era digital, era 4.0 ini mungkin nulis masih di kertas ya, kertas buram bahkan. Tulisan jelek nggak kebaca ya, tapi sekarang bisa ngetik di komputer tulisannya kebaca. Pernah tahu nggak sih kalau dulu itu orang-orang zaman dahulu mungkin dari sejak zaman Nabi ya, orang itu nulis di batu. Nah, kayak gini, Nabi aja nulis apa namanya, nulis firman Allah itu, firman Tuhan itu di batu ya, kadang di batu, terus di kulit, di daun ya, dedaunan. Nah, seiring dengan perkembangan zaman, orang itu berpikir lebih maju ya, berpikir gimana caranya untuk mengefisienkan, memudahkan. Karena kalau kita terus-terusan nulis di batu, ya mau dibawa kemana-mana ya bakal susah ya. Untuk mengingat sesuatu itu bakal susah kalau terus-terusan di batu. Maka tahun demi tahun orang berpikiran untuk membuat suatu teknologi ya, atau suatu ide kreatif gimana caranya biar tulisan itu mudah untuk diakses dan mudah untuk dibaca. Nah, lalu orang modern berpikiran eh, untuk membuat komputer yang dulu komputer masih besar banget ya, nggak kayak sekarang yang laptop itu mungkin kecil gitu. Dulu komputer tuh besar banget. Nah, dari komputer itu orang berpikiran untuk membuat yang namanya disket, ya, atau sistem penyimpanan, nah, kayak gini. Ya. Ini dibuatkanlah disket untuk menyimpan sesuatu. Mungkin kita menyimpan dokumen, menyimpan tulisan-tulisan kita, biar tulisan kita itu ya abadi lah ya. Jadi bisa dilihat kapanpun dan oleh generasi setelah kita gitu. Kadang kalau mungkin kalau di batu atau di daun itu kan daun bisa lapuk ya. Terus kulit juga bisa lapuk sehingga ya bisa hilang gitu tulisannya. Tapi ketika tulisan itu dibukukan atau disimpan, ya disimpan dalam bentuk yang lebih sederhana, seperti misal dimasukkan menjadi dokumen, masukkan ke dalam disket, itu bisa dibaca kapanpun oleh orang lain, ya bahkan orang-orang setelah kita. Disket itu ukurannya dulu masih kecil, mungkin masih sekitaran 1,4 mega mungkin ya, 1,4 mega atau berapa mega saya lupa. dulu banget ya. Nah, orang berpikiran lagi ya setelah membuat disket itu, nah ini disket itu berarti dia ide kreatif ya, karena memang sebelumnya belum ada. Ya, sebelumnya belum ada. Ya mungkin hard disk dulu ya. Tapi sebelumnya memang belum ada. Nah, ini ide kreatif. Jadi membangun sesuatu yang belum ada menjadi ada. Nah, itu namanya ide kreatif. Lalu mulai berinovasi. Ya, orang-orang mulai berinovasi untuk mempersimpel disket dan penyimpanannya agar lebih banyak, agar lebih besar. Dibuatlah flash disk. Ya. Flash disk ini udah giga, ya ukurannya udah giga, udah bukan mega lagi. Udah 1 giga, dulu dibuat 1 giga, sekarang bahkan tera-tera ya. 1 tera, 2 terabyte. Nah, ini udah lebih besar lagi. Lalu setelah itu karena ini disket mungkin ukurannya cukup besar ya, cukup besar dan penyimpanannya memang nggak terlalu nggak lebih banyak lagi. Lalu dibuatlah chip. Chip ini ukurannya sangat kecil. Nah, ini hasil dari pemikiran kreatif dan inovasinya orang-orang modern, gitu ya. Inilah cara membangun. Jadi ada suatu masalah dibuatkan ide kreatif dan inovasinya. Lalu inovasi di bidang peternakan ini salah satu contohnya. Dulu tahun 57 ayam broiler itu pada umur 56 hari itu bobotnya masih sekitaran 900 gram ya, 905 gram. Jadi nggak ada sekilo. Ini
56 hari. Bisa dibayangkan gimana kita banyaknya mengeluarkan pakan sehingga ya boros pakannya ya. Pasti FCR-nya sangat tinggi. Maka itu sangat boros. Lalu berkembang ya ilmuwan-ilmuwan di bidang peternakan melakukan rekayasa genetik, terus persilangan ayam sehingga dihasilkan ayam dengan bobot satu eh, 1 kilo atau 1080 gram pada umur 56 hari. Nah, lalu berkembang lagi, ada perbaikan-perbaikan di formulasi ransum, ya, lalu perbaikan-perbaikan lagi di genetiknya ayam, sehingga dihasilkan ayam sekarang, di mana umur 56 hari, bobotnya itu bisa sekitar 4 kilo, ya bisa sekitar 4 kilogram atau 4.000 gram. Ya di sini dicantumkan 4.202 gram. Nah, pakannya pun lebih efisien. FCR-nya pasti kecil sehingga bisa memberikan keuntungan yang lebih bagi peternak. Bayangkan kalau misalkan ilmuwan di bidang peternakan ini tidak berpikiran ke arah sini gitu. Ya bayangkan kalau misalnya nggak berpikiran ke arah sini, ya kita masih makan ayam eh, yang kecil ya, lama, pemeliharaannya itu lama banget. Terus ya dagingnya pun nggak seberapa, mungkin kebanyakan tulang gitu ya. Sehingga ya ayam pasti jadi lebih mahal ya karena pengeluaran untuk biaya pemeliharaan dan pengeluaran untuk biaya pakan. Nah, lalu inovasi lainnya di sini saya memperlihatkan hasil karya dari dosen akuakultur Untidar, ya teman-teman dosen dari akuakultur Untidar dan dari laboran Fakultas Pertanian Untidar. Dulu kita kalau misalkan mau melihara ikan itu harus di kolam yang memerlukan tanah yang cukup luas, kolamnya pun besar ya, di tembok mungkin digali tanah juga gitu. Ribet. Ya. Nah, sekarang kolam itu bisa dialihkan, bisa portable, bisa dibawa kemana-mana. Ya. Bahkan di atasnya itu bisa disimpan kandang ya, kandang ternak, ataupun kita bisa menanam tanaman seperti ini. Nah, ini dinamakan aquaponic. Jadi di sini ada kolamnya kolam terpal, ini portable ya, bisa dipindah kemana-mana, ini bisa di knock down juga, jadi bisa dicopot ya, lalu nanti dipasang lagi gitu instalasinya. Nah di sini ada kolam ikan, bisa kolam lele atau mujair, lalu di pinggirnya di sini dipasangkan tanaman hidroponik ya, tanaman hidroponik. Jadi kita bisa menanam sayuran, lalu di atasnya di sini ada kandang ternak ya, di sini menggunakan kandang ayam ya, bisa menggunakan ayam ataupun ya kalian bisa menggunakan kelinci gitu. Nah ini bisa disimpan di pekarangan rumah, bisa menjadi hiasan di pekarangan rumah. Jadi kita nggak ribet-ribet lagi kalau misalkan mau bikin kolam, sekalian mau bikin kandang ayam, atau misalkan mau bikin hidroponik ya, kita pengen nanam sayuran. Karena memang lahan itu kan semakin sempit, semakin hari semakin sempit, jadi kita harus berpikiran lebih kreatif lagi, maka di lahan sempit pun kita harus bisa membuat suatu inovasi. Salah satunya ini, kita bisa memindahkan kolam yang tadinya di lahan yang harus cukup besar jadi kecil ya, menjadi kecil, lalu nanam sayuran yang tadinya harusnya di hamparan sekarang bisa dibentuk lebih ke vertikal, jadi ya ke atas ya. Jadi mengefisienkan lahan untuk menanam tanaman. Jadi lebih efisien karena penanamannya vertikal, tidak horizontal. Nah, lalu apa sih kreativitas dan inovasi itu? Nah, ini sebenarnya mirip-mirip ya pengertiannya, mirip namun ya ada perbedaan. Kreativitas dapat dilihat di mana saja. Nah, ini bisa dalam seni, pertunjukan, bisnis, teknologi, pengobatan, ilmu sosial, ilmu pasti, dan lainnya. Nah, ini kreatif. Lalu elemen dasar kreativitas adalah keaslian dan imajinasi. Jadi memang setiap orang memiliki ide kreatifnya masing-masing, berbeda-beda. Itu tergantung dari uh, orangnya, ya tergantung dari orangnya. Tapi itu bisa dibentuk dengan kita semakin banyak latihan, ya semakin membuka wawasan kita sehingga ide-ide kreatif itu bisa muncul dengan sendirinya nantinya. Nah ini kreativitas itu membantu lahirnya inovasi, karena inovasi itu ada ya perlu
kreatif dulu kitanya ya, perlu ide kreatif dulu sehingga inovasi itu bisa lahir. Lalu kreativitas memikirkan hal-hal baru. Nah ini kreatif itu ya memikirkan hal-hal yang baru, bukan yang sudah ada. Ya, jadi seperti tadi disket itu kan hal baru yang tadinya di mana belum ada orang itu menulis ya masih di batu. Lalu pemikiran orang kreatif membuat kertas ya dari pepohonan itu ya, diambil seratnya, lalu dibuatlah kertas untuk menulis. Setelah itu orang berpikir kreatif lagi membuat disket, hard disk, disket dan lain sebagainya sehingga bisa menyimpan tulisan atau dokumen ya di sana. Itulah hal-hal baru yang terjadi di dunia kita. Lalu definisi kreativitas, nah ini kemampuan untuk mengembangkan ide-ide baru dan untuk menemukan cara-cara baru melihat masalah dan peluang. Ya. Seperti halnya ya tadi ayam broiler, ya, seperti tadi halnya ayam broiler. Ayam broiler itu udah ada ya sejak tahun 50-an itu sudah ada ayam itu ya. Lalu dibuat inovasi ya pakannya diotak-atik, diformulasi sehingga bisa lebih efisien, lalu genetiknya diperbaiki sehingga ayam tersebut bisa mengefisienkan dari makan pakan ya, makan makanan. Nah, ini inovasi, jadi inovasi itu perbaikan yang sudah ada, lalu berlaku untuk produk, proses produksi dan model bisnis. Jadi ya proses produksi pun bisa dibikin menjadi inovasi. Ya. Lalu inovasi bukan penemuan, karena memang penemuan itu adalah dari ide kreatif. Ya. Jadi memang yang sudah ada, nah itu dibuat hal yang lebih baru lagi, nah itu namanya inovasi. Inovasi mengerjakan hal-hal baru. Inovasi merupakan instrumen khusus kewirausahaan, sarana yang digunakan untuk mengeksploitasi perubahan menjadi peluang untuk bisnis atau jasa yang berbeda. Jadi untuk berinovasi itu tidak perlu kita mengotak-atik barang yang sudah ada. Ya, kita bisa memberikan dari segi jasa, mungkin ya dari segi jasa. Contohnya apa yang dari segi jasa Gojek, jangan sebut merek ya. Ojek online, ya ojek online. Ojek itu kan dari dulu udah ada ya, ojek itu udah ada, ojek pangkalan. Tapi karena tidak apa ya istilahnya usang gitu karena ya memang orang perlu datang dulu ke pangkalan lalu baru bisa naik ojek. Tapi zaman sekarang orangnya tinggal buka HP, pesen ojeknya datang dianterin, sudah pasti apa namanya pelayanan bagus terus nyampe di tempat yang kita inginkan, harganya sudah pasti. Ya, jadi kita tidak akan dibodohi. Nah, itu inovasi yang berada di bidang jasa. Salah satunya itu ya. Nah, ini berpikir kreatif melibatkan berbagai proses pengolahan informasi di otak manusia. Jadi memang otak manusia itu ada otak kiri dan ada otak kanan, ya dibagi menjadi dua. Nah, di otak kiri ini dipadu oleh pemikiran linier dan vertikal dari satu kesimpulan logis lainnya. Jadi berpikirnya sistematis ya. Kalau misalkan orang yang lebih cenderung menggunakan otak kiri. Lalu kalau otak kanan, ini bergantung kepada pemikiran lateral, mempertimbangkan suatu masalah dari segala sisi, jadi lebih komprehensif. Lalu otak kiri lebih ke bahasa, logika, dan simbol-simbol. Lalu otak kanan ini menggunakan emosi, naluri, fungsi spasial. Setelah itu otak kiri memproses informasi dengan cara selangkah demi selangkah. Otak kanan memproses informasi secara bersamaan, ya, jadi komprehensif. Biasanya orang-orang dengan otak kiri itu dia berpikirnya logik, kalkulasi, ya, dihitung segalanya. Terus speech, dia pintar berbicara, senang membaca, menulis, dan menganalisis. Sedangkan kalau yang otak kanan lebih ke dia personality, kreatif, intuisinya ada gitu ya, implementasi, lalu performanya, dan dia biasanya menyukai seni. Nah, kalau di sini otak kiri itu sadar ya, matematika, penalaran, bahasa, menulis, membaca, logika, berurutan pemikirannya, lalu analitis dan cenderung kaku. Tapi yang otak kanan ini biasanya ada di bawah sadar ya berpikirnya.
lalu kreatif, konseptual, imajinasi, inovasi, intuisi, gagasan, lebih menyukai gambar-gambar dan musik tentu ya, lalu cenderung lebih bermimpi dan lebih fleksibel. Ya, pemikirannya panjang ya, kalau lebih panjang kalau misalkan yang otak kanan, sedangkan otak kiri short term atau jangka pendek. Karena ya harus waktu itu juga dipikirkan gitu ya. Nah, seharusnya kita bisa menyeimbangkan antara otak kiri dan otak kanan sehingga ide kreatif dan pemikiran logis kita itu berjalan beriringan, ya, biar seimbang. Nah, ini salah satu ininya ya, yang right side of brain. Di sini yang otak kanan, dia biasanya menggunakan di tubuhnya itu menggunakan tubuh-tubuh bagian yang kiri, dia menyukai musik dan seni biasanya, spatial orientation ya, menyukai bidang-bidang apa namanya, bidang-bidang 3 dimensi dan lain sebagainya. Lalu yang left side atau di otak kiri biasanya dia cenderung menggunakan organ tubuh bagian kanannya ya. Ini biasanya orang-orang yang jago berbicara, terus jago memberikan alasan, pemikirannya sistematis ya, suka menulis dan apa namanya, membaca, lalu dia ya berpikirnya numerikal ya, jadi memang menyukai angka-angka gitu ya. Nah, lalu hubungannya dengan wirausaha. Nah, ini wirausahaan yang berhasil itu otak kiri dan otak kanannya pasti seimbang, nyambung gitu ya. Tidak spasial atau tidak sebagian-sebagian. Pemikiran otak kanan menggambarkan kekuatan penalaran yang berbeda. Nah, ini kemampuan menciptakan berbagai ide, orisinalitas, dan berbeda dari yang lain. Yang biasanya ini timbul dari otak-otak orang-orang yang memiliki pemikiran cenderung ke otak kanan ya, orang-orang yang berkreatif. Tidak menutup kemungkinan sebenarnya yang lebih dominan kiri pun ya bisa, tapi biasanya memang yang kanan. Lalu pemikiran otak kiri mengandalkan kemampuan mengevaluasi berbagai ide dan memilih solusi yang terbaik untuk masalah. Nah, ini harusnya orang-orang pemimpin ya yang kayak gini ya, terus guru, nah kayak gini biasanya menggunakan otak kiri. Jadi lebih sistematis pemikirannya. Lalu di sini ada beberapa penghalang kreativitas. Pertama, mencari jawaban. Kita terlalu memikirkan mencari jawaban yang tepat. Ya, ini sangat membatasi memang. Karena kita tidak bisa liar pemikirannya gitu ya. Nah, ini gambar apakah di atas? Bisa kalian pilih coba. Ini kira-kira gambar apa? Binatang, lalu kucing dan anjing. Hewan peliharaan. Otak manusia pasti pemikirannya berbeda-beda. Ya, setiap kepala itu akan menjawab berbeda. Mungkin ada yang menjawab binatang, mungkin ada yang menjawab kucing dan anjing, dan mungkin juga ada yang menjawab hewan peliharaan. Nah, ini memang tergantung dari pemikirannya masing-masing. Ini tidak perlu kita batasi karena semuanya benar. Ya, kita mau nyebut ini binatang ya benar, mau nyebut ini kucing dan ini anjing ya benar, mau menyebut hewan peliharaan ya benar juga gitu. Tergantung kita melihatnya dari mana ya, sudut pandangnya dari mana. Ini penghalang kreativitas juga, berpikir logis, yaitu terlalu berpikir logis itu menghalangi kreativitas. Mengikuti aturan secara membabi buta. Misal ya sudah dari dulu kalau gambar gunung ya harus kayak gini gitu. Padahal ya nggak perlu kayak gini ya. Gunungnya ada 2 kembar gitu ya. Terus ada mataharinya senyum-senyum sendiri gitu. Ada jalan, terus ada pesawahannya atau mungkin ada rerumputannya, ada rumah ya kayak gini. Dari sejak dulu sampai sekarang mungkin kayak gini. Orang yang ya memang karena dibatasi gitu. Padahal kalau misalkan kita lebih kreatif, kita bisa membuatnya seperti ini. Seperti yang di bawah. Ya nggak perlu sama kayak gini. Ya nggak perlu sama kayak gini. Gunungnya ada 2, tengahnya matahari. Ini Sindoro dan Sumbing gitu ya. Gunung kembar. Ada mataharinya. Nah, tapi kalau misalkan kita berpikir lebih kreatif, itu bisa dibuatnya lebih bagus lagi. Contohnya seperti ini. Ini gunungnya cukup satu, warnanya gradasinya ada, ya kan, dibuat. Yaitu nggak perlu ada jalan, ya di sini nggak ada jalan aspal, langsung ada rumah. Nah, ini pemikiran-pemikiran lain yang lebih kreatif lagi. Atau mungkin yang ini, coba lihat, ada yang aneh nggak? Nah, di sini anehnya adalah
terlalu abstrak sebenarnya. Lihat, bapak-bapaknya ini kepalanya kebalik, ya. Oke, ini intermezzo saja. Ini penghalang kreativitas juga. Terus-menerus bersifat praktis, ya, memandang permainan sebagai hal yang tidak berguna. Jadi kadang, wah, kita terlalu banyak main, itu nggak berguna, ngabis-ngabisin waktu. Padahal itu membuat kita berpikir lebih kreatif lagi ya permainan itu. Jadi jangan memandang sebelah mata permainan. Mungkin kalian suka main game online, ya asal waktunya bisa menyesuaikan, ya kita bisa memanage waktu dengan baik, ya itu tidak apa-apa ya. Itu bisa meningkatkan ide kreativitas. Mungkin dari bermain game itu bisa ada ide-ide baru gitu ya setelahnya. Mungkin kalian jadi pengen bikin game ya, bikin game sendiri. Nah, itu kan menyebabkan kita berpikir kreatif. Lalu menjadi terlalu spesialis, mengkotak-kotakan pemikiran, menghindari ambiguitas. Nah, ini memang ya, kadang orang yang terlalu memikirkan image-nya gitu, berpikirnya itu sangat hati-hati. Nah, itu kadang mungkin membatasi kreativitas ya. Ada orang yang ceplas-ceplos gitu ngomong. Ya itu kembali lagi ya pada masing-masingnya. Tapi biasanya yang kayak gitu tuh lebih kreatif ya. Kadang kreatif karena ya apa yang diomongkannya di pikirannya memang abstrak. Orang-orang abstrak biasanya kreatif. Lalu takut terlihat bodoh. Ini kita terlalu memikirkan nih, kalau kita berpikiran kayak gini, bodoh nggak sih? Misal kita mau bikin mobil tapi bisa terbang, bisa jalan di air, ini bodoh nggak sih? Kita bakal bisa nggak sih? Nah, itu membatasi pemikiran kita. Padahal kita ya bikin-bikin saja desainnya ya. Desainnya itu ya tinggal bikin-bikin saja. Nanti ya kapan-kapan mungkin bisa dilaksanakan. Lalu takut salah dan gagal. Nah, ini sangat benar-benar sangat menghalangi kreativitas kita. Ini takut gagal. Gitu. Kita mau bikin ini yang produknya itu baru. Takut nggak laku. Takut gagal, itu sangat membatasi kreativitas. Lalu percaya bahwa dirinya tidak kreatif. Ini sudah menghakimi diri sendiri. Ya. Jadi kita itu tidak boleh menghakimi diri sendiri. Jadi karena selama kita punya otak, saya rasa kita bisa menghasilkan ide-ide kreatif. Asal kita banyak bergaul, banyak membaca, lalu membuka wawasan kita. Nah, lalu dari manakah sumber ide baru untuk zaman sekarang? Sumber ide baru dari zaman sekarang bisa diambil dari beberapa sebenarnya. Nah, sekarang itu sedang tren, ya, ada beberapa hal yang sedang tren. Pertama, green trend, ya. Nah, ini lebih ke biar industri kita itu industri yang hijau, ya, bisa memanfaatkan, ini sebenarnya nyambung ya, memanfaatkan bumi ini dengan sebaik mungkin, mengurangi efek dari efek dari limbah gitu ya. Nah, karena bumi kita ya udah rusak gitu ya, harus kembali lagi ke industri hijau. Jadi biar bisa berkelanjutan gitu ya, biar bisa di recycle, artinya seperti itu. Lalu energi saver trend. Nah, ini gimana caranya biar energi yang ada itu model energi listrik itu bisa lebih dihemat. Biar kita bisa menyelamati atau menyelamatkan lingkungan. Dulu bohlam itu sangat apa ya? Dia cuma 5 watt tapi dia sangat boros listrik. Lalu orang berpikiran ya berinovasi membuat lampu LED di mana lampu ini lebih terang tapi penggunaan energi listriknya lebih kecil. Ini energi saver trend contohnya. Lalu organik orientasi. Nah, ini kembali lagi berpikiran bahwa kita harus menyelamati apa namanya? Menyelamati bumi dengan menggunakan bahan-bahan yang bisa diurai ya di alam gitu ya. Kalau misalkan di bidang pertanian kita usahakan menggunakan bahan-bahan yang organik seperti pupuk-pupuk organik, pestisida organik ya. Biar kita tidak terlalu banyak menggunakan bahan-bahan kimia di mana bahan kimia tersebut bisa merusak lingkungan. Orang sekarang mulai beralih ya, orang sekarang mulai beralih untuk hidup yang lebih sehat. Biasanya mereka menggunakan bahan-bahan yang atau memakan makanan yang sifatnya organik. Lalu social trend.
Mungkin dulu orang kalau pengen bersosial, terus pengen ngirim surat, itu cukup sulit ya. Cukup sulit. Kita pengen ketemu orang ya harus datang ke rumahnya gitu. Kita pengen menyurati orang ya pakai pos gitu harus diantar. Nah sekarang gampang banget. Ini yang jauh, misal kita di Indonesia, teman kita di Amerika saja kita bisa tatap muka, bisa komunikasi langsung dengan adanya sosial media. Baik itu lewat Instagram, lewat WhatsApp, atau lewat Facebook. Bahkan saya pernah menemui teman-teman saya yang udah lama banget nggak ketemu, tiba-tiba ketemu gitu di Facebook. Kan ini sesuatu hal yang sedang apa ya, sedang tren dan ini hasil dari pemikiran kreatif dan inovasi. Lalu whole trend ini memang masih menyambung ya dengan semuanya whole trend ini termasuk dengan organik, dengan energy saver dan green trend ya. Jadi orang berpikir lagi untuk hidup lebih sehat ya, berpikir lagi hidup lebih sehat terlebih sedang corona kayak gini. Orang jadi rajin olahraga, memakan makanan yang sehat ya, berjemur gitu. Mungkin kemarin-kemarin sebelum ini enggak ya kan. Lalu setelah itu web trend. Nah, ini semuanya sekarang hampir berbasis web. Hampir berbasis web. Kalau kita tidak bisa mengelola web, maka saya rasa akan ketinggalan. Kita tidak bisa mengelola internet, saya rasa kita akan ketinggalan. Termasuk dalam berwirausaha. Orang sekarang gampang banget untuk menjual produk. Dulu kalau pengen menjual produk yang mungkin di tetangga gitu, di lingkungan sekitar. Sekarang bisa ke seluruh dunia kita menjual produk kita. Kita simpan saja di web, kita bisa bikin web sendiri, atau kita simpan saja di platform e-commerce ya seperti Shopee, Tokopedia, Bukalapak. Nah, itu tinggal disimpan saja di sana. Eh, dagangan kita ya bisa laku. Padahal sebelumnya dagangan kita hanya laku di lingkungan-lingkungan sekitar saja. Jadi dengan adanya web trend ini mempercepat kita dalam berwirausaha. Nah, ini proses perencanaan usaha. Di sini ada proses perencanaan usaha. Langkah pertama mengidentifikasi peluang jenis usahanya. Kita misal mau usaha ternak ayam, gimana nih peluangnya bagus enggak gitu ya, keuntungannya bagaimana, menjanjikan enggak gitu. Setelah langkah kedua menentukan jenis usahanya ya. Di sini berarti kita melihat-lihat dulu pasarnya ya. Langkah pertama lihat-lihat pasarnya, bagaimana. Langkah dua menentukan jenis usahanya. Apakah kita misal mau dagang ayam atau mau dagang olahan daging misalnya. Lalu studi kelayakan bisnis. Ya, buatlah studi kelayakan bisnis. Usaha yang akan kita lakukan itu bakal menguntungkan gak sih? Yang akan kita lakukan itu bakal menguntungkan gak sih? Kalau misalkan bakal menguntungkan ya silakan dilanjut. Kalau misalkan tidak menguntungkan kita jangan berpikir untuk berhenti atau menyerah gitu ya. Itu bisa kita lakukan untuk mengurangi beberapa hal. Misal mungkin bahan-bahannya yang dikurangi, ya. Bahan dikurangi, alat yang digunakan mungkin lebih diturunkan kualitasnya sehingga cost yang kita keluarkan itu menjadi lebih sedikit. Lalu langkah 4, menyusun proposal usaha. Ya, nah ini menyusun proposal usaha. Mungkin kalau misalkan kita tidak bisa membiayai usaha kita sendiri, kita bisa mengajukan usaha ini ke banyak instansi. Ya, salah satunya mungkin bank atau mengajukan ke investor sehingga kita bisa mendirikan perusahaan kita. Baik, itu yang dapat saya sampaikan terkait dengan kreatif dan inovasi. Semoga bermanfaat dan semoga lahir ide-ide kreatif dan inovasi bagi kita semuanya. Ya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Bila taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.